Jadi satu hari, ada seorang anak muda, baru lulus kuliah. Namanya adalah Budi. Mohon maaf kalau kebetulan nama Anda Budi, ini hanya sebuah contoh, nama orang ini adalah namanya siapa? Budi, terima kasih. Jadi Budi baru saja lulus dari kuliah. Dan Budi berkata dalam hatinya, saya ingin membahagiakan orang tua saya. Tepatnya saya ingin bahagian mama saya. Karena mama saya berjuang setengah mati buat saya. Ngumpulin uang, bayar kuliah, hutang pinjam sana-sini. Untuk itu, Budi berjanji dalam hatinya. Dia ingin membahagiakan mamanya. Dia ingin mengajaknya mamanya ke luar negeri melalui uang yang dikumpulkannya setelah dia bekerja. Dan akhirnya, Budi pun lulus kuliah. Dan seperti Anda tahu, kalau anak-anak yang baru lulus kuliah, maka setelah mereka lulus kuliah, mereka mencoba mencari pekerjaan. Demikian juga Budi. Budi mencari-cari, lihat di internet, lihat di koran, mengirimkan lamaran-lamaran. Dan akhirnya, dari 50 surat lamaran yang dikirimkan oleh Budi, ada 10 perusahaan yang respon. Dan Budi dipanggil. Dari 10 yang dipanggil, ada 3 atau 4 yang melakukan interview. Dan dari 3-4 yang melakukan interview, tidak satu pun yang menerima Budi. Dan Budi pun drop, down, demotivasi. Mengapa? Dari 50 lamaran dikirim, tidak satu pun perusahaan yang menerima dia. Dia kecewa. Mengapa? Dan mamanya yang mengasih Budi, memberikan motivasi. Tenang Bud, namanya kamu kan baru lulus. Yuk coba lagi semangat. Namanya juga berusaha. Mendapat semangat dari mamanya, Budi mencoba cari lagi. Dia lihat koran setiap hari Sabtu Minggu. Dia cari informasi di internet. Tapi dari sekian banyak lowongan yang ada, ternyata Budi melihat ada satu profesi yang lowongannya banyak sekali di koran-koran dan juga di internet. Menurut Anda, profesi apa yang banyak? Coba. Benar sekali, terima kasih. Yang banyak adalah profesi, lowongan untuk profesi salesman. Dan Budi membaca ternyata banyak sekali perusahaan ini butuh sales, perusahaan ini butuh sales. Tapi Budi ragu-ragu. Kenapa? Karena Budi tidak mau. Dia yang sudah lulus kuliah capek-capek dengan nilai yang sangat bagus, hasil perjuangan ibunya, lalu menjadi seorang sales. Budi tidak mau. Apa kata mamanya kalau nanti dia bekerja jadi sales? Tapi realitanya, lowongan paling banyak adalah lowongan sales. Akhirnya, Budi coba iseng, dikirimkan 10 lamaran ke beberapa perusahaan yang membutuhkan seorang sales. Dikirimkan. Dan Anda tahu apa responnya? Ternyata dari 10 lamaran dikirim, 11 menerima. Nah, loh, kok bisa 11 menerima? Artinya adalah semua merespon, semua meminta interview langsung dengan Budi. Budi kaget. Sebelumnya kirim 50 hanya berapa perusahaan yang merespon. Tapi kali ini kirim 10 semuanya merespon. Dan akhirnya Budi memenuhi panggilan interview demi interview. Dari 10 perusahaan itu ada 5 yang membuat Budi tertarik melakukan interview lebih lanjut. Dan akhirnya ada 3 perusahaan yang tertarik dengan Budi serius. Dan Budi pun akhirnya memilih dari mana? Dari 3 perusahaan ini mana yang mau dia pilih untuk bekerja. Singkat cerita, Budi memilih satu perusahaan, katakanlah perusahaan itu namanya perusahaan Maju Abadi. Bekerja di sana. Sepulang interview dan terima, salaman dengan calon atasannya, Budi pulang. Senang tapi sedih. Senang karena diterima kerja. Sedih diterimanya sebagai sales, sebuah profesi yang menurut Budi pada saat itu adalah profesi yang tidak bagus. Dan sampai di rumah, mamanya bertanya, Budi, gimana hasil interviewnya hari ini? Apa kamu diterima? Dan Budi berkata, Budi diterima, Ma. Wah, mamanya senang sekali. Oh Tuhan, akhirnya anak saya diterima bekerja. Diterima jadi apa, Budi? Dengan merunduk, Budi bilang, saya diterima jadi sales, Ma. Mamanya ngambil napas, dan kemudian mencoba menghilangkan muka sedih dan bilang, nggak apa-apa, Budi. Kalaupun sekarang kamu jadi sales, nggak apa-apa. Yang penting kamu kerja dulu. Walaupun dalam hati mamanya, kenapa anak saya yang di sekolah tinggi-tinggi jadi S1, cuma jadi sales.
Karena dalam benak mamanya, sales adalah profesi yang kelas bawah. Dan akhirnya Budi pun bekerja. Masuk ke perusahaan Maju Abadi tadi ya. Hari pertama dijelasin perusahaan, hari kedua, hari ketiga. Dan setelah seminggu bekerja di sana, Budi mulai berinteraksi dengan sales-sales senior di tempat Maju Abadi tersebut. Lalu dia melihat, loh, kok ada sales senior yang naik mobilnya, mobil yang bagus. Lalu lihat, wah, ada Pak Andi, sales juga. Dengar punya income per bulan 10-20 juta. Rumahnya juga ada 2 atau 3. Budi bingung. Lalu Budi mendekati salah satu teman sales di kantornya namanya Iwan. Dan Budi bertanya, Mas Iwan, kok itu sales-sales yang senior, duitnya banyak? Duit dari mana mereka? Setahu saya kan saya masuk kerja di sini aja gaji cuma UMP. Cuma hampir 3 juta sekian. Kok bisa beli rumah? Kok bisa puluhan juta dapatnya? Mendengar hal itu, temannya Budi, Iwan cuma bilang, loh, kamu belum tahu Budi? Belum Mas. Saya pikir kita cuma gaji seperti itu. Loh, kan ada komisi, ada insentif. Iya sih Mas, tapi insentifnya emang bisa segede gitu? Saya ngeliat kok kayaknya jualannya kayaknya susah ya. Kok bisa dapat puluhan juta ya Mas? Lalu Iwan menjelaskan bahwa sales-sales senior seperti itu, mereka berjualan dengan sangat baik sekali. Mereka punya customer yang banyak, dan mereka menghasilkan insentif yang sangat banyak. Setelah dijelaskan, Budi menganggukkan kepala. Oh, ternyata bisa. Dan saat itu runtuhlah segala macam persepsi-persepsi yang negatif tentang profesi sales dalam benak Budi. Apa yang dipikir bahwa sales itu masa depannya suram, apa yang dipikir bahwa sales itu adalah profesi yang nggak jelas, bahwa profesi yang gajinya pun standar, bahkan di bawah standar. Bahkan ada teman yang pernah bilang bahwa sales adalah profesi yang tidak disukai oleh calon mertua. Setelah mendengar hal itu, Budi sadar bahwa ternyata sales adalah profesi yang sangat luar biasa. Sales adalah profesi yang punya potensi di mana Anda bisa dapat income tidak terbatas. Mendapati hal itu, Budi mulai berubah. Dan dia ingat kembali janjinya kepada ibunya, bahwa dia mau ngumpulin duit untuk ajak ibunya ke luar negeri. Sejak saat itu, Budi berjualan dengan keras, belajar dari seniornya, belajar cara jualan yang baik. Dan 2 tahun setelah hari itu, Budi bisa mendapatkan uang puluhan juta, bahkan ratusan juta. Dan dia berhasil mengajak mamanya pergi ke luar negeri dengan hasil penjualannya. Nah, teman-teman sales di seluruh Indonesia, apa yang bisa kita dapatkan dari cerita Budi ini? Teman-teman sales sekalian, di Indonesia, di dunia, persepsi masyarakat tentang sales masih banyak kurang bagusnya daripada bagusnya. Padahal sales adalah profesi yang sangat bagus. Padahal sales adalah ujung tombak perusahaan. Dan Anda bisa bayangkan, kalau satu perusahaan tidak ada bagian penjualannya, maka dari mana omset perusahaan tersebut? Kalau tidak ada omset, bagaimana perusahaan itu bisa berkembang? Jadi teman-teman sekalian, sales adalah profesi terhormat. Dan itulah alasan saya, Deddy Budiman, membuat acara Sales Talk Show setiap hari Senin jam 8 sampai 9 malam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar saya bisa berbagi pengetahuan dan keterampilan saya miliki pada Anda, para sales di seluruh Indonesia. Agar Anda, dengan semakin banyak pengetahuan keterampilan Anda, maka semakin baik pula penjualan Anda. Dan semakin baik penjualan Anda, maka semakin baik ekonomi keluarga Anda. Semakin baik ekonomi keluarga Anda. Bukankah makin banyak orang-orang yang sejahtera di Indonesia ini? Jadi teman-teman sales Indonesia, acara Sales Talk Show ini adalah sebuah program yang lahir dari sebuah impian. Impian saya adalah agar makin banyak orang-orang yang bangga menjadi seorang sales. Dan akan makin banyak orang-orang sales yang bisa jualan dengan sangat banyak dan semoga cerita Budi menginspirasi Anda untuk memiliki kebanggaan. Indonesia menjaga identitas, membangun dunia usaha.
Indonesia bangga sebagai seles berjuang membangun negeri. Kami seles Indonesia tidak pantang menyerah, berikan yang terbaik. Kami seles Indonesia menjaga integritas, membangun dunia usaha, menggapai cipta, membawa citra. Kamilah seles Indonesia.